Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Belajar UTBK pasti menyenangkan. Berhubung sekarang udah H-67 UTBK, jadi di sini aku dan teman-teman amis aku mau mencoba kasih mungkin sedikit bocoran soal UTBK yang mungkin akan keluar di tahun 2026. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu aku siapa. Nama aku Salsa Bilmia Revina Herjo, sekolah di SMA Negeri 1 Salatiga, di kelas F121, dan nomor absenku 31. Oke, jadi dari aku dan teman-teman aku nanti akan banyak banget bahas soal-soal yang mungkin akan keluar di UTBK tahun 2026. Jadi, yuk siapin buku dan pensil kalian dan ayo kita belajar bareng-bareng. Oke, untuk dua soal pertama akan aku jelasin dengan materi yang pertama ada kaidah pencacahan dan yang kedua ada aplikasi fungsi turunan. Oke, yang pertama, diketahui 7 buku berbeda terdiri dari 2 buku bahasa Inggris, 2 buku matematika, dan 3 buku bahasa Indonesia akan diletakkan pada sebuah rak buku secara berjajar. Banyak kemungkinan susunan buku sehingga 2 buku bahasa Inggris selalu berdampingan dan 2 buku matematika selalu berdampingan adalah. Oke, agar kita mudah untuk mengaplikasikannya di jawaban kita permisalkan dulu buku bahasa Inggris itu E, buku matematika itu M, dan buku bahasa Indonesia itu I. Diletakkan pada sebuah buku secara berjajar. Banyak kemungkinan susunan buku sehingga 2 buku bahasa Inggris selalu berdampingan dan 2 buku matematika selalu berdampingan. Di sini ada syarat kalau 2 buku bahasa Inggris dan 2 buku matematika itu selalu berdampingan. Itu syaratnya ya guys, diingat-ingat. Oke, jadi kita coba susun dulu kali ya. 2 buku bahasa Inggris selalu berdampingan, berarti buku pertama E1 dan buku kedua itu selalu berdampingan seperti ini. Lalu yang kedua, buku matematika selalu berdampingan, berarti M1 dan M2. Dan yang terakhir ada I3. I-nya 3 maksudnya. I1, I2, dan I3. Nah, di sini karena 2 buku bahasa Inggris selalu berdampingan, berarti ini bisa kita hitung sebagai satu objek. Ini yang matematika juga karena mereka juga selalu berdampingan. Jadi total di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 objek. Totalnya ada 5 objek. Kenapa yang buku bahasa Indonesia nggak dijadiin satu objek aja? Itu karena di sini nggak ada syarat kalau misal buku bahasa Indonesia tuh harus berdampingan tuh nggak ada ya guys. Jadi kita tetap hitung sebagai satu objek pada satu buku. Itu lanjut kita coba hitung. Ini kalau kayak gini berarti kita pakainya permutasi ya teman-teman, permutasi. Oke, yang pertama kita tulis karena ada 5 objek, berarti kita tulis 5 faktorial. Nah, di sini kan ada 2 objek yang isinya 4 buku. Maksudnya kayak nih, contohnya ini kan di satu objek itu ada 2. Terus yang satunya lagi ini kan satu objek juga ada 2. Jadi di satu objek ini mereka tuh kan bisa tuker di sini, E2-nya bisa jadi di sini atau E1-nya bisa jadi di sini. Jadi kita tulisnya itu sebagai 2 faktorial. Berarti kita tulis di sampingnya 5 faktorial 2 faktorial, dan ini karena memiliki syarat yang sama, jadi kita tulis juga 2 faktorial. Mungkin di sini teman-teman masih ada yang bingung apa itu faktorial. Jadi faktorial itu misalkan gini ya. 6 faktorial. 6 faktorial itu bisa aja kita tulis 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, jadi kita kaliin dulu nih satu-satu. Mereka hasilnya berapa? Hasilnya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 adalah 720. Jadi 6 faktorial itu sama dengan 720. Contohnya gini ya guys, untuk penerapan faktorial. Oke, lanjut masuk ke soal. Jadi 5 faktorial itu bisa kita tulis kan berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1.
hasilnya itu 120. Jadi kita bisa tulis 120 dikali 2 faktorial itu 2 dikali 1 berarti 2. 2 faktorial itu 2 kali 1 berarti 2. Berarti hasilnya 120 dikali 4 sama dengan 480. Jawabannya yang D. Itu. Oke, jadi kita masuk ke soal kedua, yaitu materi tentang aplikasi fungsi turunan. Sebuah perusahaan untuk memproduksi X potong pakaian, jadi dalam satu hari diperlukan biaya produksi X kuadrat plus 8X plus 15.000 rupiah. Sedangkan harga jual per potongnya yaitu 40 min X ribu rupiah. Berapa keuntungan maksimum yang diperoleh per hari? Oke, jadi di sini rumus umumnya yaitu harga jual dikurangi dengan harga produksinya. Untuk harga jual sendiri kan kita harus kaliin sama berapa potong perusahaan itu tuh memproduksi pakaian. Jadi kita bisa tulis, ini kan diketahui perusahaan tersebut tuh memproduksi X potong pakaian. Jadi kita bisa kaliin ke harga jualnya yaitu ini. Jadi bisa kita tulis X dalam kurung 40 min X atau dikali, lalu dikurangi dengan ini, X kuadrat plus 8X plus 15. Jadi kita misalnya aja nih PX ya guys, maaf. Ini kita bisa kali pelangi dan ini juga kita kali pelangi ke ini, ke mana namanya, ke tanda-tandanya. Berarti nanti hasilnya jadi 40X min X kuadrat min X kuadrat plus min 8X min 15. Nanti kita coba kelompokin dulu dan kita langsung kurang-kurangin aja. Nanti akan menghasilkan min 2X kuadrat plus 32X min 15. Oke, kita udah dapat ini yang pertama. Lalu untuk mencari keuntungan maksimum, di sini kita sudah mulai menerapkan turunan ya teman-teman. Oke. Jadi kita coba tulis ini ke sini. PX sama dengan min 2X kuadrat ditambah 32X min 15. Kalau turunan kita kasih P aksen X sama dengan, mungkin teman-teman masih ada yang belum familiar dengan turunan, jadi aku kasih permisalan dulu aja kali ya. Misal kita punya soal 6X kuadrat ditambah 12X dikurangi 5. Oke, jadi turunan itu kita bisa aja ini pangkatnya ini kita kalikan dengan depannya. Berarti nanti 12X, dan ini X nya terus lagi ya guys. Kemudian ditambah 12X karena dia hanya mempunyai 1X, jadi X nya hilang. Kan kalau yang di depan ada 2, jadi masih tinggal 1, sisa 1 ya ini. Oke, jadi kita tulis aja 12. Jadi karena ini di belakang sendiri dan tidak mempunyai koefisien, min 5 nya akan hilang. Nggak usah ditulis. Jadi turunan dari 6X kuadrat plus 12X min 5 itu adalah 12X plus 12. Kita bisa tulis F aksen X sama dengan 12X plus 12. Gitu teman-teman. Oke, lanjut kita kembali ke soal. Berarti turunan dari min 2X kuadrat plus 32X min 15 yaitu ini dikali sini, berarti min 4X ditambah 32 karena ini X nya hilang dan ini nggak usah ditulis karena nggak punya koefisien turunannya. Nah, karena P aksen X nya kita nggak tahu, kita tulis aja 0 sama dengan min 4X ditambah 32. Di sini karena min 4X nya min, jadi kita pindah ruas ke sini. Jadi 4X sama dengan 32, X sama dengan 32 per 4 atau sama dengan 8 potong.
Jadi X-nya adalah 8 potong, atau jumlah perusahaan memproduksi potong pakaiannya tuh ini 8 potong. Oke, lanjut. Nah, kita kan udah nemu 8 potong. Jadi kita substitusikan 8 potongnya ini ke X yang ada di sini. Oke, kita coba ya. Jadi PX sama dengan min 2X kuadrat ditambah 32X min 15. Jadi X-nya kita masukin dengan 8 potong ini. Min 2 dikali 8 kuadrat ditambah 32 dikali 8 min 15. Nanti hasilnya min 2 dikali 64 ditambah 256 dikurangi 15. Jadi min 128 ditambah 256 di min 15. Jadi hasil dari P8 ialah Rp113.000. Jadi keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut dengan memproduksi 8 potong pakaian dalam satu hari yaitu Rp113.000. Gitu teman-teman, gampang bukan? Jadi sekian dari saya. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman hebat saya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Amrina, absen 22, kelas F121. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang PLTV dan persamaan trigonometri. Saya mulai dari soal PLTV dulu. Di sini ada soal, 1 buku tulis, 1 pulpen, 1 penghapus, harga 9.000. Lalu 2 buku tulis, 1 pulpen, 1 penghapus, harga 14.000. Lalu 1 buku tulis, 2 pulpen, dan 1 penghapus, harga 12.000. Kita anggap aja buku tulis ini adalah X, pulpen adalah Y, dan penghapus adalah Z. Lalu kita tulis persamaannya. 1 buku tulis, 1 pulpen, 1 penghapus, X plus Y plus Z sama dengan 9.000. Yang kedua, 2 buku tulis, 2X plus 1 pulpen plus Y plus 1 penghapus plus Z sama dengan 14.000. Lalu persamaan 3, 1 buku tulis, X, 2 pulpen plus 2Y 1 penghapus plus Z sama dengan 12.000. Lalu kita cari X, Y, dan Z-nya. Pertama-tama kita cari X dulu. Caranya yaitu substitusikan persamaan 1, 2, dan 3. Karena kita mau mencari X, maka kita akan substitusikan persamaan 2 dan 1. Di sini jika sudah disubstitusi, kita akan eliminasi. Pertama, 2X plus Y plus Z. Ini persamaan 2. Dikurangi dengan X plus Y plus Z. Ini persamaan 1. Persamaan 2 seharga 14.000. Persamaan 1 seharga 9.000. Sehingga 14.000 dikurangi 9.000 hasilnya adalah 5.000. 2X dikurangi X sama dengan X. Y dikurangi Y habis, Z dikurangi Z habis, sehingga X sama dengan 5.000. Lalu kita cari Y dengan cara substitusi persamaan ketiga dan ke-1. Di sini persamaan ketiga, X plus 2Y plus Z. Persamaan ke-1, X plus Y plus Z. Persamaan 3 seharga 12.000. Persamaan ke-1 seharga 9.000. Hasilnya adalah 3.000.
X dikurangi X habis, 2Y dikurangi Y sama dengan Y, Z dikurangi Z habis. Sehingga sudah ketemu X sama dengan 5.000 dan Y sama dengan 3.000. Nah, jika sudah ketemu X dan Y-nya, kita langsung substitusikan saja. Nah, dari persamaan 1, X plus Y plus Z sama dengan 9.000. X plus Y plus Z sama dengan 9.000. X-nya 5.000. Y-nya 3.000. Plus Z sama dengan 9.000. Z sama dengan 9.000 dikurangi X plus Y yaitu 5.000 plus 3.000 sama dengan 8.000. Sehingga Z sama dengan 9.000 dikurangi 8.000 sama dengan 1.000. Sehingga harga satu buku tulis adalah 5.000, satu pulpen adalah 3.000, dan satu penghapus adalah 1.000. Lanjut ke soal persamaan trigonometri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang soal persamaan trigonometri. Di sini soalnya ada sin X sama dengan 1/2 akar 3. Dan di sini ada syaratnya. Lalu, sin X sama dengan 1/2 akar 3 diubah menjadi sin semua. Di sini 1/2 akar 3 adalah sin 60 derajat. Lalu jika bentuk antara kanan dan kiri sudah sama-sama sin, kemudian kita lanjut ke rumus trigonometri sin. Rumusnya yaitu X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Dan X sama dengan dalam kurung 180 derajat dikurangi 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita sederhanakan dulu rumus yang kedua. Menjadi X sama dengan 180 dikurangi 60 yaitu 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ini sudah sama antara rumus yang pertama dan yang kedua. Lalu kita ganti K menjadi sama dengan 0 dulu. Kita ubahkannya menjadi 0. Masukkan rumusnya 60 derajat ditambah K-nya diubah menjadi 0 dikali 360 derajat. 60 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat sama dengan 60 derajat ditambah 0 sama dengan 60. Lalu rumus yang kedua 120 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Hasilnya yaitu 120 derajat. Hasilnya 60 dan 120 derajat. Lalu kita cek syaratnya. Apakah 60 derajat memenuhi syarat ini? 60 derajat memenuhi syarat. Apakah 120 derajat memenuhi syarat ini? 120 derajat memenuhi syarat. Jadi, himpunan penyelesaiannya yaitu derajat, 120 derajat. Begitu cara penyelesaian dan penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Fadil Ataya Putra, bisa dipanggil Damar, dari kelas fase 12-1. Dengan nomor absen 9. Di sini saya akan membahas soal UTBK mengenai dimensi 3 dan persamaan elips. Baik, masuk ke soal yang pertama. Diketahui sebuah limas beraturan MIJKL dengan panjang rusuk 10 cm. Titik P terletak pada MK dengan perbandingan MP banding PK itu 3:2. Jarak titik P ke bidang JLM adalah, nah, jadi kita tinggal cari perbandingannya, kan ini 3:2. Nah,
itu langsung 3 banding 3/5 maaf dikali 10 cm. Maka diketahui panjang MP adalah 6 cm. Nah kan tadi panjang rusuknya adalah 10 cm. Kalian tinggal kurangin aja 10 sama 6 cm. Maka ketemu PK-nya itu adalah 4 cm. Di sini 6, di sini 4. Lalu kita mencari panjang garis titik I ke K. Itu dengan cara kan ini tadi diketahui panjang rusuknya 10 cm. Kalian tinggal pakai rumus A akar 2 karena dia bentuknya adalah persegi, dimana A itu adalah panjang rusuk. Maka diketahui garis miringnya adalah 10 akar 2. Lalu kita mencari jarak titik P ke bidang JLM itu tinggal pakai perbandingan 2 segitiga kesebangunan. Di sini M, di sini K. Lalu di sini kita pakai huruf sebagai perwakilan. Kita memakai huruf X sama huruf R. Di sini tengahnya adalah P. Nah, tadi kan sebelumnya diketahui MP-nya itu 6 dan PK-nya itu adalah 4. Nah, di sini kan tadi kita udah nyari garis miringnya itu IK kan 10 akar 2. Nah, tapi di sini kita cuman pakai setengahnya aja. Berarti kan 10 akar 2 tinggal dibagi 2 itu nanti ketemu 5 akar 2. 5 akar 2. Nah, mungkin teman-teman bingung. Ini sebenarnya garisnya itu ada di mana? Maaf, segitiganya ini ada di mana? Jadi segitiganya itu ada di sini. Nah, ini kan dari 5 tak pindahin jadi yang lebih kelihatan lebih jelas lah bahasanya. Di sini X, di sini R, di sini P sama. Lalu untuk mencari titik P untuk jarak P ke bidang JLM itu tadi tinggal pakai perbandingan. Itu perbandingan besar banding kecil, ataupun juga bisa kebalikannya, kecil banding besar. Di sini saya memakai perbandingan MP dibanding MK sama dengan MP per MK sama dengan RP per XK. Nah, di sini kan MP-nya udah diketahui, MK-nya juga udah diketahui, terus juga XK-nya diketahui. Nanti kita bisa langsung ketemu nilai RP-nya. Dimana MP-nya itu 6, MK-nya tinggal 6 tambah 4 itu 10, RP-nya itu yang bakal kita cari, sama nilai XK-nya tadi adalah 10 akar 2 dibagi 2, yaitu 5 akar 2. Lalu masuk ke sini, jadi RP sama dengan 6 per 10 dikali 5 akar 2. Nah, ini kan ada yang bisa dicoret nih, 5 sama 10. Ini berarti sisa 2. Lalu 6 sama 2 nya bisa kita coret juga. Jadi 3 akar 2 cm. Jadi untuk jarak R ke P itu adalah 3 akar 2 cm. Baik, sekarang masuk ke persamaan elipsnya.
tadi kan udah diketahui A-nya itu 5, B-nya itu 4, sama C-nya itu kan 3. Terus kita tinggal masukin aja ke persamaan X min P X min P dalam kurung kuadrat per A kuadrat ditambah Y min Q dalam kurung kuadrat per B kuadrat itu disama denganin 1. Nah, P sama Q nya itu adalah nilai dari titik pusat. Titik pusatnya kan dia di 4,3. Nah, tinggal diganti aja P sama Q nya. Berarti X min 4 dalam kurung kuadrat per A nya tadi adalah 5, jadi 25 ditambah Y min Q nya 3 dalam kurung kuadrat per B nya itu 4 dikuadratin jadi 16 sama dengan, jangan lupa sama dengan 1. Baik, sekian dari materi dimensi 3 dan persamaan elips. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, saya Maizara Gisela Tiara, absen 16 dari kelas fase F12.1. Di sini saya akan menjelaskan soal dengan materi eksponen dan persamaan pertidaksamaan eksponen. Di sini saya mempunyai soal nilai X dari persamaan di bawah ini adalah, kita bisa tulis dulu soalnya, 2 pangkat 2X min 7 sama dengan 8 pangkat 1 min X. Kita bisa rubah absisnya menjadi 2 pangkat 2X min 7 dan 8 diubah menjadi 2 pangkat 3 kurung 1 min X. Selanjutnya kita kalikan pangkatnya menjadi 2 pangkat 2X min 7 sama dengan 2 pangkat 3 min 3X. Karena absisnya sudah sama, kita bisa lanjut ke pangkatnya aja, menjadi 2X min 7 sama dengan min 3X plus 3. Dan kita pindah ruas menjadi 2X plus 3X sama dengan 3 plus 7. Kita operasikan menjadi 5X sama dengan 10, dan kita pindah ruas menjadi X sama dengan 10 per 5 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya untuk soal dengan materi pertidaksamaan persamaan eksponen. Di sini ada himpunan penyelesaian dari 2X plus 5 sama dengan 2 pangkat X kuadrat plus 6X plus 11. Kita tulis dulu soalnya, 2X plus 5 sama dengan 2X kuadrat plus 6X plus 11. Karena ini absisnya sudah sama, langsung aja kita ke pangkatnya. Jadi X plus 5 sama dengan X kuadrat plus 6X plus 11. Nah, habis kayak gini, kita pindahkan semuanya ke satu ruas menjadi X kuadrat plus 6X plus 11 min kurung X plus 5 sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Dari sini kita bisa faktorkan menjadi X plus 2 dan juga X plus 3. Kita cari akarnya.
X plus 2 berarti X sama dengan min 2 atau X sama dengan min 3. Jadi jawabannya adalah yang A. Karena urutan dalam himpunan biasanya ditulis dari kecil ke besar. Jadi jawabannya adalah yang A. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, halo teman-teman, kenalin aku Junino Bagus. Aku akan membahas 2 soal untuk persiapan ujian nanti. Nah, soal yang pertama, nih, teman-teman bisa lihat nih. Menyederhanakan bentuk sederhana bentuk berikut. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini adalah soal eksponen. Nah, sebelum kita menjawab soal, kita identifikasi dulu nih satu-satu bentuk-bentuk eksponen. Nah, di sini ada bentuk pertama, ada A dikali AM dikalikan A pangkat N, itu hasilnya A tambah AM tambah N. Nah, kemudian bentuk yang kedua, A pangkatkan negatif N sama dengan 1 per AN. Nah, kemudian bentuk yang ketiga, akar A MN. Nah, yang ini teman-teman bisa ubah ke dalam bentuk A pangkat N per M. Kemudian ada lagi nih, A dipangkatkan 0 itu 1 apabila A-nya bernilai tidak sama dengan 0, teman-teman. Jadi semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu bakal jadi 1 kalau bilangan tersebut bukan 0. Tidak sama dengan 0. Nah, dan yang terakhir itu ada ini, teman-teman. A pangkat N terus dipangkatkan lagi M, itu nilainya adalah A N pangkat N-nya dikalikan dengan pangkat M. Oke, dari sini teman-teman udah tahu sifat-sifatnya. Kemudian ayo kita mengerjakan soalnya. Nah, di sini diketahui nih teman-teman, yang atas 2 pangkat 5 dikalikan 4 pangkat negatif 1. Nah, 4 pangkat negatif 1 itu bisa diuraikan teman-teman. Jadi 2 pangkat 5 dikalikan 4 pangkat negatif 1. Nah, 4 pangkat negatif 1 itu 2 kali 2 dipangkatkan negatif 1 per. Nah, ini teman-teman bisa pakai yang habis itu akar 3 pangkat 4 itu teman-teman bisa pakai rumus yang ini ya teman-teman. Nah, rumus ini jadinya bentuknya adalah 3 per 2 pangkat 4 per 2, maaf. Kemudian dikalikan 5 pangkat 5. Nah, ini karena biar mudah, ini dikalikan dulu aja teman-teman. 5 dikalikan dengan 0. Jadi kita pakai rumus yang ini ya teman-teman. Salah satu sifat yang ini. Hilang, maaf, sorry. Nah, 5 kalikan 0 itu hasilnya 0, jadi 5 pangkat 0. Nah, dari sini teman-teman bisa disederhanain lagi nih. 2 pangkat 5 dikalikan 2 kali 2, ini berarti 2 pangkat 2 ya teman-teman. 2 pangkat 5 dikalikan 2 pangkat, jadi 2 pangkat 2 dikalikan negatif 1, jadinya 2 pangkat negatif 2. 2 pangkat negatif 2. Kemudian dibagi 4 dibagi 2 adalah 2, 3 pangkat 2. Kemudian 5 pangkat 0 adalah 1 kali 1. Nah, dari sini teman-teman bisa disederhanain lagi. Jadi bentuknya yang pertama ini bisa pakai bentuk yang pertama ini. Nah, 2 pangkat ini udah sama ya teman-teman, sama-sama 2, jadinya 5 dikurangi negatif 2, jadinya 5 min negatif dikurangi 2, jadinya 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2 dibagi 1, 3 pangkat 2 adalah 9. Nah, di sini teman-teman udah ketemu nih, tinggal 2 pangkat 3 itu 8 per 9. Oke, teman-teman bisa lihat nih hasilnya adalah 8 per 9. Itu bentuk sederhana dari soal ini ya teman-teman. Kemudian langsung aja nih kita ke soal kedua.
Nah, soal kedua ini diketahui bunga majemuk sebagai berikut. Bunga majemuk itu A-nya sama dengan 2 juta dikalikan 1,5 dipangkatkan T. Nah, kapan nilai tabungan lebih dari 3 juta? Nah, ini salah satu bentuk atau contoh soal dari persamaan dan tidak persamaan eksponen. Nah, oke, kita identifikasi dulu ya teman-teman persamaan tidak persamaan eksponen. Jadi ada beberapa bentuk. Kita langsung menjawab saja. Ini identifikasi pertama ada A sama dengan 2 juta. Yang kedua, A-nya lebih besar dari 3 juta. Nah, kita udah punya 2 bentuk. Kita samain dulu nih teman-teman. Jadi 2 juta itu lebih besar di mana di saat lebih besar daripada 3 juta. Oh iya, ini soalnya sebenarnya kurang teman-teman, T ini dalam tahun ya. Oke, jadi di sini kita udah dapat persamaannya teman-teman. Nah teman-teman, untuk mencari tahu berapa tahun, kapan atau tahun keberapa nilai tabungan lebih dari 3 juta, kita tinggal cross aja ya teman-teman, dikali disamain aja, disetarain. Jadi ini pindah ruas ke sini, jadi 1,5 pangkat T itu lebih besar daripada 3 juta per 2 juta. Maaf, 2 juta. Nah ini tinggal dicoret-coret aja teman-teman. 3 per 2 adalah 1,5 pangkat T itu lebih besar dari 1,5. Nah jadi T-nya T sama dengan 1 karena ini hanya berapa 1,5 itu pangkatnya 1. Oke, jadi lebih dari 1 tahun. T-nya itu lebih dari 1 tahun ya teman-teman. Lebih dari 1 tahun. Karena itu T-nya karena lebih dari 1 tahun, oleh karena itu berarti T dengan lebih dari 1 tahun. Berarti kapan nilai tabungan lebih dari 3 juta adalah di tahun kedua. Banyak di tahun kedua atau 2 tahun. Nah begini. Nah ini salah satu bentuk soal eksponen, persamaan dan tidak persamaan eksponen. Oke, mungkin selain itu aku jelasin lagi ya teman-teman. Di sini persamaan eksponen atau eksponen maupun persamaan tidak persamaan eksponen itu bisa buat ngitung apa lagi sih? Contoh soalnya nih, ada menghitung ledakan bakteri atau ledakan amuba. Terus ini juga bunga majemuk. Terus menghitung berapa banyak zat radioaktif itu di fisika ya teman-teman, dan digunakan juga di kimia maupun penghitungan fisika lainnya. Oke, mungkin sampai situ dulu. Terima kasih udah menyaksikan. Bye bye.